Sebelum meninggal, raja ini melepas kalung itu. Itu bisa memanggil bintang-bintang di langit. Untuk mengetahui siapa yang akan menggantikan tahta, dia meminta putra sulungnya pergi ke jendela, lalu menanyakan apa yang dilihatnya. Putra tertua dengan percaya diri berkata, "Saya melihat tanah yang telah ditaklukkan ayah saya." Tapi raja tua mengedipkan mata pada pangeran lain. Dalam tawa sombong raja tua itu, putra sulungnya terbunuh. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, 3 anak raja tua itu meninggal karena perebutan tahta. Dan jiwa mereka tidak ingin pergi. Setelah mengkonfirmasi pewaris tahta, mereka pergi. Kemudian raja tua itu memberitahu ketiga putranya, hanya raja yang sebenarnya yang dapat menemukan permata ini. Kemudian di depan mereka bertiga, dia melepaskan permata itu dan membiarkannya terbang ke angkasa. Pada saat yang sama di langit berbintang yang cerah, ia membawa sebuah bintang dan jatuh ke bumi. Kemudian membentuk busur yang sangat indah. Saat bintang itu terbang di atas negeri penyihir, itu membuat ketiga penyihir tua itu bahagia. Akhirnya, sebuah bintang jatuh di tanah ini. Penyihir itu menelan pecahan terakhir dari bintang itu. Penampilannya dipulihkan. Wajah yang membuat pria jatuh cinta. Dia melepas hal-hal yang vulgar. Ini membuat 2 orang cemburu. Dan hal berikutnya yang dia lakukan adalah menemukan dan membunuh bintang yang baru saja muncul. Dari sana, dapat membantu 2 orang lainnya mendapatkan kembali masa mudanya. Dia menyalakan kastil penyihir yang telah ditinggalkan selama 100 tahun. Kemudian kenakan cincin ratu Anda, lalu pilih senjata. Maka dia segera meninggalkan kastil. Dia datang ke desa terpencil. Pemuda itu bersiap untuk membawa kambing gunung ke kota untuk dijual. Namun, penyihir cantik muncul di belakangnya. Dia ingin membeli kambing itu kembali, lalu membiarkannya menarik gerobak untuknya. Tapi pemuda itu berkata, "Kambing kecil ini tidak bisa menarik mobilnya." Penyihir itu mengira dia benar. Jadi dia mengangkat tangannya, dan semburan sihir hitam muncul. Dia diubah menjadi kambing emas oleh penyihir. Kemudian dia mengemudikan gerobak yang ditarik oleh kambing. Ternyata berada di wilayah paling barat kerajaan Stormwind. Orang-orang telah melindungi tembok di sekitarnya. Karena tembok memisahkan pemandangan aneh yang tidak bisa didekati manusia. Hari itu anak laki-laki itu sangat bosan, jadi dia ingin pergi ke dunia luar untuk melihat. Tapi ditolak oleh orang tua yang menjaga pembukaan. Karena tempat ini telah dijaga oleh penduduk desa selama 24 jam. Mereka tidak membiarkan siapapun keluar dari sini. Pemuda itu tidak melihat jalan keluar, jadi dia pulang. Orang tua itu juga lengah. Namun detik berikutnya, pemuda itu memanfaatkan giliran lelaki tua itu dan melompati tembok. Lalu pergi ke sisi lain dinding. Di depan matanya muncul sebuah kota kecil. Anak laki-laki itu pergi ke kota itu. Semuanya di sini sangat baru. Bayi gajah dikunci di lemari es, dan ada banyak sekali mata yang dijual di pasar. Ketika dia datang ke sebuah kios bunga, gadis cantik itu langsung memikat hati pemuda itu. Gadis itu mendekat dan menanyakan bunga apa yang ingin dia beli. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia menyukai warna biru. Tetapi gadis itu berkata bahwa dia harus membeli teratai salju. Maka harganya adalah kamu harus menciumku sekali. Apakah ada hal yang begitu baik? Jadi pemuda itu dengan senang hati setuju. Tetapi hasilnya tidak dapat diprediksi. Gadis itu langsung memberinya ciuman manis. Kemudian gadis itu memberi isyarat kepada anak laki-laki itu untuk pergi ke gerobaknya. Tapi anak laki-laki itu menemukan kaki gadis itu diikat dengan rantai besi yang aneh. Ternyata gadis itu masih menjadi budak. Dia ingin membantunya melepaskan rantainya. Namun rantai besi yang baru saja putus itu otomatis akan kembali. Gadis itu berkata bahwa dia terkena sihir. Hanya setelah tuannya meninggal dia mendapatkan kebebasannya. Lalu mereka masuk ke dalam mobil. Namun, 9 bulan kemudian, bocah itu tiba-tiba mendapat hadiah. Itu adalah anak yang diberikan gadis lain kepadanya. 18 tahun telah berlalu, kini sang bayi telah tumbuh menjadi laki-laki. Setiap hari, dia datang ke jendela Lamia. Tapi Lamia tidak suka berbicara dengannya. Karena Lamia hanya tertarik pada pria kaya Humphrey. Dunstan mengambil cabang dan ingin berduel dengan Humphrey. Namun hasilnya berubah menjadi lelucon. Dunstan bekerja di toko kelontong. Tapi hari itu Lamia pergi berbelanja. Dan Dunstan mengabaikan antrean untuk mendapatkan barang-barang Lamia terlebih dahulu. Pria itu bertanya kepada Lamia, kapan dia bisa jalan-jalan dengannya. Hasil yang dikatakan Lamia adalah sekarang. Jadi Dunstan menahan belanjaan yang berat di tanah. Kemudian dia membantunya membawa mereka pulang. Dan karena itu, dia dipecat. Di malam hari, dia datang lagi mengetuk jendela Lamia.
Tapi saat Lamia menjulurkan kepalanya, itu adalah Dunstan dan bukan Humphrey. Dunstan mengatakan dia ingin memberi Lamia hadiah ulang tahun. Tapi Lamia menutup jendela. Jadi Dunstan harus pergi begitu saja. Tapi saat ini, Lamia tiba-tiba berbicara sambil berlari ke bawah. Mereka memasuki sebuah hutan kecil. Dunstan membelikan Lamia sebotol sampahnya, dan menyalakan lilin untuk merayakan ulang tahun Lamia terlebih dahulu. Ini membuat Lamia sangat senang. Saat mereka hendak berciuman, namun di saat genting Lamia menarik mulutnya kembali. Lamia mengatakan Humphrey akan melamarnya di hari ulang tahunnya minggu depan. Dunstan merasa putus asa. Tetapi pada saat ini, sebuah bintang terbang melintasi langit. Dan Dunstan telah menjanjikan Lamia janji paling romantis di dunia. Dia ingin Lamia menjadi sukarelawan untuk menikah dengannya. Gadis itu tidak normal. Hanya dengan menjentikkan jarinya, dia mengubah bocah itu menjadi seekor kambing. Kemudian biarkan anak laki-laki dan kambingnya menarik gerobak tersebut. Dengan cara ini, dia pergi ke tempat bintang itu jatuh. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang bibi yang sedang memasak. Begitu dia melihatnya, dia menyadari bahwa bibi itu bukanlah manusia, melainkan seorang penyihir. Jadi dia berharap bibinya bisa memberikan setengah dari makanannya. Tapi bibi dengan senang hati setuju dengannya. Dan dia mengembalikan burung itu ke bentuk aslinya, membawakannya bangku. Kemudian dia mengubah gadis lain menjadi seekor burung. Tetapi dia segera mulai bertanya kemana dia ingin pergi dan apa yang harus dilakukan. Dan gadis itu menceritakan semua rahasianya. Saya ingin menemukan bintang yang baru saja jatuh. Kemudian bunuh dan ambil jantungnya, untuk awet muda. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia mencium bau makanannya. Ternyata penyihir itu menaruh alien di makanannya. Dia sangat marah. Dia berkata, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Dia muncul dalam bentuk aslinya. Ini membuat penyihir itu takut. Ternyata dia adalah ratu kegelapan terkuat di dunia sihir. Bibi merasa dia telah membuat marah ratu. Begitu cepat berlutut dan meminta maaf padanya. Tapi ratu kegelapan merapal mantra pada penyihir itu. Dia mengutuk penyihir untuk tidak menyentuh bintangnya. Bahkan ketika itu di depan matanya, dia tidak bisa merasakannya. Ratu merasa kekuatan sihirnya dikonsumsi terlalu banyak. Dan tentu saja, penyihir itu tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di sisi ini, pemuda itu sedang menghibur Lamia. Saat dia melihat bintang jatuh, dia bersumpah akan mengambil bintang dari langit untuk Lamia, agar Lamia setuju untuk menikah dengannya. Lamia merasa itu tidak masuk akal, jadi dia setuju dengannya. Pada malam hari, Dunstan pergi ke tembok mistis. Dia ingin pergi dari tempat ini, untuk menemukan bintang. Tapi dia ditolak oleh penjaga tua di sini. Jadi adegan yang terjadi 18 tahun lalu terjadi lagi. Ia pun berpura-pura berbalik dan pulang. Kemudian dia melompati pembukaan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Tapi kali ini di luar dugaan. Ternyata melalui pelajaran sebelumnya, lelaki tua itu rajin berlatih pencak silat. Pada saat ini, pertandingan 1 lawan 1 akan berlangsung. Melalui perkataan lelaki tua itu, Dunstan juga mengetahui bahwa ayahnya telah meninggalkan tempat ini. Jadi dia berlari pulang dan bertanya kepada ayahnya. Sang ayah merasa tidak mungkin untuk bersembunyi lagi. Jadi dia memberitahu putranya dengan jelas tentang masa lalu. Setelah Dunstan selesai mendengarkan, dia berpikir mungkin ibunya masih hidup sehingga Dunstan sangat senang. Sang ayah pun mengeluarkan surat yang ditinggalkan ibunya di Buayan 18 tahun lalu. Dalam surat itu, ibu saya mengatakan bahwa saya sangat tidak berdaya. Sebagai budak, dia tidak bisa membesarkan anak. Jadi dia lari dan meletakkan bayinya di luar tembok, dan menyuruh lelaki tua di tembok untuk membawa bayi itu ke ayahnya. Dan dalam surat itu, dia juga mengatakan bahwa dia sangat merindukan putranya. Jika seorang anak laki-laki sangat merindukan ibunya, maka nyalakan saja lilin ajaib di tangannya. Kemudian dia memikirkan ibunya, lalu dia akan muncul di sampingnya. Tiba-tiba kilatan cahaya, Dunstan tiba-tiba menghilang di tempat. Dan sekarang, di tempat yang jauhnya ribuan mil, sebuah meteor tiba-tiba menghantam bumi. Ketika dampak tabrakan menghilang. Saat ini di hutan belantara yang luas, lubang cacing besar tiba-tiba muncul. Dan di tengah lubang tersebut, sebuah bintang kecil masih bersinar. Menunggu cahaya menghilang, seorang gadis cantik tiba-tiba muncul. Lalu dia hanya berbaring di sana tak bergerak. Dan sekarang di sampingnya, ada kalung raja yang bisa memanggil bintang-bintang. Tapi sekarang ini terlalu cepat untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebelum Ifine bisa bereaksi, melihat kilatan cahaya lain, Dunstan juga tiba-tiba jatuh dari langit, lalu mendorong Ifine yang cantik itu ke tanah.
dia tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi memanggil ibunya. Ifine panik. Saya tidak bisa memiliki putra sebesar itu. Dunstan juga merasa dia salah orang. Jadi dia meninggalkan gadis itu. Melihat kawah besar di depannya, dia tiba-tiba berpikir lagi. Ternyata dia baru saja menyalakan lilin ajaib. Sebuah pikiran melintas di hatinya, ingin menemukan meteor untuk Dewi Lamia. Alhasil, ia langsung mengarah ke tempat bintang itu jatuh. Jadi dia mencari meteorit di mana-mana. Tapi sekarang, Ifine memberitahunya, tidak ada meteorit di tempat ini, dia hanya ingat ada permata yang turun dari langit. Dan menyeretnya ke sini. Kemudian dia dan permata lainnya muncul di tempat ini. Dunstan mengerti. Ternyata gadis di depan matanya itu adalah sang bintang. Jadi, inilah yang mungkin Anda harapkan? Dia mengambil setengah dari rantai besi ajaib yang diberikan ayahnya, lalu mengikat peri lainnya. Kemudian dia membawanya kembali ke Lamia. Benar saja, otak orang idiot tidak bisa digunakan. Begitu saja, dia membawa peri itu kembali ke rumah. Gadis yang menggunakan sihir dengan 2 ekor kambing. Hanya beberapa detik kemudian, di bawah pengaruh sihir, dia mengubah 2 kambing di tanah menjadi 2 laki-laki. Selanjutnya, dia mengubah pemuda itu menjadi wanita seksi. Lalu dia tersenyum gembira. Kemudian 3 orang pergi ke tengah jalan, Ratu Kegelapan menggunakan kekuatannya lagi. Dengan tambahan sihir transformasinya, dia mengubah mobil tua itu menjadi hotel mewah. Ternyata 10 menit yang lalu, penyihir itu bingung melihat bintang itu. Ternyata Dunstan selangkah lebih maju, membawa Ifine keluar dari kawah. Penyihir yang sangat bingung. Jadi dia mencerminkan dirinya di kastil penyihir. Kemudian minta saudara perempuannya untuk menggunakan sihir tertua, untuk menemukan bintang jatuh. 2 penyihir menangkap seekor buaya. Kemudian, mereka memotong tubuh buaya untuk diambil organnya. Mereka yakin bahwa bintang itu sedang menuju Ratu Kegelapan sekarang. Dia tidak perlu mencari lagi, tunggu saja. Jadi adegan pertama dari video baru berlangsung. Penyihir itu berubah menjadi hotel mewah. Dan di sini Dunstan dan Ifine. Karena mereka berdua berjalan, selain bintang-bintang di langit tertidur di siang hari, Ifine pun kelelahan. Jadi dia minta istirahat sebentar. Dunstan juga tidak berdaya, jadi dia hanya perlu mengikatnya ke pohon. Kemudian dia pergi mencari makanan untuk mereka. Namun, saat Ifine terbangun, Dunstan masih belum kembali. Saat ini di hutan terdengar suara. Ifine sedikit pemalu. Jadi dia memanggil nama anak laki-laki itu. Namun beberapa detik kemudian, seekor unicorn tiba-tiba berlari keluar dari hutan. Dan itu adalah tunggangan pribadi Ifine. Pada saat itu ia merasakan nafas Ifine, jadi ia mengejarnya. Hanya melihat tanduk di kepalanya sedikit bergetar, rantainya putus. Itu kemudian membawa Ifine dan pergi jauh ke dalam hutan. Saat Dunstan kembali untuk mencari makan, bintang yang jatuh dari langit itu sudah tidak ada. Jadi Dunstan berjongkok di bawah pohon dan marah. Namun, dari cakrawala yang jauh, terdengar suara yang dalam. Ternyata bintang-bintang sedang berbicara dengan Dunstan. Mereka memberitahu Dunstan. 100 tahun sebelum bintang terakhir di langit jatuh ke tanah, peri yang tidak bersalah ditipu oleh penyihir itu. Mereka membiarkannya merasa hangat dan dicintai. Saat Ifine mulai merasakan cinta, kemudian para penyihir menikamkan pisau langsung ke jantungnya. Mereka memakan hati Ifine untuk awet muda selamanya. Saat ini, Dunstan terbangun dari mimpinya. Dia mengikuti arah bintang-bintang. Dia berjalan ke pinggir jalan, bersiap untuk melompat ke gerbong yang melaju. Seperti yang diharapkan, seorang pangeran mengetahui lokasi peri Ifine. Saat ini dia juga pergi ke tempat Ifine. Dan sekarang di kereta lain yang membawa jiwa para pangeran yang telah meninggal. Jadi Dunstan menemukan cara untuk naik kereta ini. Saat itu hujan deras sekarang, dan sepertinya semua bintang menangisi Ifine. Dia mengendarai unicorn ke depan hotel. Dan pemilik hotel menyambutnya dengan hangat. Agar Ifine merasa hangat dan dicintai, dia mengatur bak mandi air panas untuk Ifine. Dan juga menggunakan sihir untuk membuatnya bahagia. Cahaya bintang kecil muncul di atas kepala Ifine. Dia kemudian mengatur tempat tidur besar untuk Ifine. Karena dia ingin cahaya bintang Ifine bersinar sepenuhnya, dia bahkan bersiap untuk memijat Ifine. Kali ini di bawah tempat tidur Ifine. Pisau tajam diam-diam tergeletak di sana. Alhasil, saat ini 2 tamu muncul di depan hotel. Sang pangeranlah yang mencari permata dan Dunstan. Penyihir akan menggunakan ramuan sihir hitam untuk mengalahkan mereka. Tetapi sang pangeran melompat ke bak terdekat dan menikmatinya. Saat penyihir hitam hendak memberinya racun,
Sang pangeran memikirkan sesuatu. Untuk memperebutkan tahta, semua saudara mati. Sekarang dia tidak mempercayai siapapun. Melihat rencana itu gagal, penyihir itu segera meminta pelayan itu untuk membawakan arak untuk pemuda itu bersamanya. Saat ini, peri kecil juga ingin mencobanya. Roh menemukan kalung di leher Evine. Para hantu sangat bersemangat. Tapi hanya pangeran di sisi ini yang belum mengetahuinya. Ketika Evine hendak pergi, sang pangeran menemukan kalung di lehernya. Saudara-saudara akhirnya melepaskan ambisi mereka. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.